Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 25 Oktober 2023. Kini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, sidang tindak pidana perdagangan orang atau kerangkeng milik mantan Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat kemarin sore. Pada agenda sidang kali ini yakni pemanggilan sejumlah saksi yang pernah tinggal di kerangkeng narkoba milik mantan Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin. Sebanyak 18 orang saksi yang pernah tinggal di kerangkeng milik mantan Bupati Langkat, namun hanya menghadirkan 12 orang saksi yang dikawal oleh Lembaga Perlindungan Saksi Konsumen. Pada persidangan kali ini, terdakwa terbit rencana Perangin-Angin langsung dihadirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat. Sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Majelis Hakim mengaku mendapat penyiksaan selama dalam masa tahanan kerangkeng dan dipekerjakan di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-Angin. Selama dipekerjakan di pabrik kelapa sawit, saksi Heru mengaku tidak digaji selama 1 tahun dan hanya mendapat makan 3 kali sehari. Sebelum dipekerjakan di pabrik kelapa sawit, awalnya para saksi di kerangkeng di belakang rumah terdakwa terbit rencana Perangin-Angin karena kecanduan narkoba. Selain itu, para saksi juga mengaku tidak adanya pengobatan dan perawatan terkait kecanduan narkoba, namun hanya penyiksaan dengan dicambuk menggunakan selang air. Sementara itu, terdakwa terbit rencana Perangin-Angin menyangkal bahwa kerangkeng narkoba tersebut merupakan milik organisasi yang dikelola oleh Sri Bana Perangin-Angin. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Konsumen Edwin Paratogi mengatakan, LPSK memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban untuk melakukan pendampingan terhadap saksi dan korban. Situasi sebenarnya korban atau terlindung yang di LPSK juga masih mengalami trauma karena peristiwa yang dialami ketika di Tereng itu cukup membekas buat mereka. Artinya sesuatu hal yang memang menurut mereka di luar kemanusiaan dan tentu itu tidak mudah hilang dari ingatan mereka. Kami menyampaikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang memperhatikan posisi terlindung kami dan juga berujuk pada Undang-Undang Perlindungan Korban. Hakim sangat peduli bahwa situasi korban yang masih punya potensi traumatis sehingga kemudian pemeriksaan saksi secara offline pun tidak dihadiri oleh terdakwa. Sementara itu pemirsa, Bareskrim Polri bersama Polda Sumatera Utara mengungkap praktek pengoplosan gas bersubsidi di gudang di kawasan industri Medan 2. Pada penggerebekan tersebut, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Pada video amatir memperlihatkan Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menggerebek gudang di kawasan industri Medan di Jalan Pulau Natuna 2, Kecamatan Percut Seituan. Pada video tersebut terlihat ratusan tabung gas 3 kg bersubsidi sedang dioplos oleh para pelaku. Di lokasi, tim gabungan mengamankan 80 alat suntik selang, timbangan, dan 400 tabung gas 3 kg bersubsidi serta 100 tabung gas 12 kg. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan saat digerebek, petugas mengamankan belasan orang dari dalam gudang yang diduga sebagai pekerja oplos gas. Dari belasan orang tersebut, polisi menetapkan 3 orang yaitu berinisial ZAY, PM, dan JS. Saat ini para pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara dan untuk pemilik gudang, tim masih melakukan pengejaran. Dan saat ini prosesnya dilakukan oleh teman-teman Bareskrim. Berapa orang ditetapkan tersangka dalam kasus? Ada 3 orang. Ada 7 ya, yang lainnya sebagai saksi, 3 yang ditetapkan. Ya, perkaranya di prosesnya pemeriksaannya di sini. Kalau pemiliknya Pak, untuk pemiliknya sendiri gimana? Sudah ditangkap atau belum? Kan dalam proses, semuanya dalam proses. Ada puluhan tabung gas LPG, kemudian alat-alat yang untuk mengoplos itu jadi barang bukti.
Pemirsa, tim gabungan dari Polsek Kuala Hulu, Polres Labuhan Batu, Satpol PP dan pejabat kelurahan setempat menggerebek kampung narkoba di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aikanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setibanya tim di kampung narkoba dan diduga aksi penggerebekan sudah bocor terlihat di lokasi yang diduga milik bandar besar berinisial AL dan di sejumlah pondok bangunan liar telah sepi dari aktivitas yang diduga selama ini tempat transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Setelah memeriksa pondok dan bangunan liar, petugas dari tim gabungan merobohkan dan membakar pondok beserta bangunan liar dengan harapan lokasi tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sebagai tempat penyalahgunaan narkoba. Komandan Tim Gabungan Ibda Yuna Hendrawan Gultom mengatakan penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan dan keluhan warga dan pemberitaan sejumlah media. Dari lokasi tidak ada tersangka penyalahgunaan narkoba yang diamankan dan ditemukan barang bukti berupa sejumlah alat hisap bekas narkoba jenis sabu. Atas adanya informasi dari masyarakat dan adanya pemberitaan yang ada khususnya di Polres Labuhan Batu terkait dengan adanya kegiatan narkoba di Kampung Baru, tepatnya di Kampung Kuburan ini. Saat melakukan pembersihan lokasi kampung narkoba, terlihat sejumlah pengunjung datang langsung melarikan diri dan lolos dari kejaran petugas. Diduga akibat korsleting listrik, satu unit rumah semi permanen di kawasan padat penduduk ludes terbakar. Sebanyak 5 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Api melalap habis satu unit rumah semi permanen yang berada di Jalan Bahagia, Kecamatan Medan Maimun pada Rabu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar sehingga membuat api yang pertama kali muncul dari lantai 2 rumah langsung merambat dan menghabiskan seluruh isi rumah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menurunkan 5 unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Petugas sempat kesulitan saat memadamkan api dikarenakan lokasi di kawasan permukiman padat penduduk serta ramainya masyarakat yang berkerumun. Menurut informasi, awalnya rumah tersebut mengalami mati listrik, namun secara tiba-tiba dari lantai 2 rumah percikan api sudah terlihat dan membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian material puluhan juta rupiah. Jadi lebih kurang 5 armada yang kami turunkan hari ini, ya saat ini sudah pendinginan dan hasil investigasi kami di lapangan bahwa untuk korban jiwa maupun luka masih negatif. Untuk usul ataupun asal api masih dalam penyelidikan. Serangga, Pak Kepling dan pihak kecamatan mendukung dan warga juga memberikan bantuan kepada kami. Ini sementara satu objek rumah permanen. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi pemblokiran jalan menuju SMA Negeri 1 Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang ditertibkan petugas Satpol PP Pemkab Deli Serdang. Mendapat perlawanan dari warga yang mengklaim jalan tersebut milik orang tua mereka. Video amatir terlihat suasana ricuh yang terjadi di Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Kericuhan terjadi antara pihak Satpol PP wanita dengan ibu-ibu. Hal ini terjadi disebabkan warga memblokir jalan dengan cara menumpukan batang kayu dan sampah tepat di badan jalan yang merupakan akses utama menuju SMA Negeri 1 Namorambe. Hal ini dilakukan warga agar jalan yang telah diaspal tersebut tidak boleh dilalui lagi. Kejadian ini dipicu karena warga tidak diperbolehkan berjualan di dalam kantin sekolah. Warga mengklaim dahulu tanah ini dihibahkan untuk akses jalan menuju ke sekolah dengan kesepakatan warga diperbolehkan untuk berjualan di sekolah tersebut. Namun setelah pergantian kepala sekolah, warga tidak lagi diperbolehkan berjualan. Salah seorang warga Sehat Sembiring, Ketaran mengatakan sebelum permintaan mereka dipenuhi, maka jalan ini tidak boleh dipergunakan. Tanah ini merupakan tanah warisan orang tua mereka. Almarhum orang tua kami meminta sama pihak kecamatan supaya kami bisa berjualan. Memang dulu ada adik saya juga kerja di dalam, entah dalam kayak mana, berhenti dia, tidak tahu apa masalahnya. Tapi sampai sekarang cuman makan, cuman berjualan pun tidak dikasih. Kasih Trantip Kecamatan Namorambe,
Ferdinand Markus Lase mengatakan pemblokiran jalan yang dilakukan warga ini menyebabkan terganggunya akses warga menuju sekolah. Jalan ini merupakan jalan akses utama menuju SMA Negeri 1 Namorambe. Kami serahkan itu semua kepada pihak yang berwenang. Intinya kalau memang tuntutan daripada ahli waris untuk mengembalikan tanah tersebut, kami sebentar Kecamatan Namorambe menyarankan kepada pihak ahli waris bisa melakukan jalur-jalur yang resmi, tuntutan resmi untuk tingkat selanjutnya, dan kami tidak melarang hal tersebut. Tapi harapan kami selama penuntutan atau mendapatkan hak mereka, sewajarnya jalan yang sudah dibangun Pemkab sebelum ada keputusan ingkrah, jalan itu supaya bisa dibuka dan dipergunakan oleh masyarakat pengguna, khususnya kepada siswa-siswi, anak murid kita yang belajar di SMA Negeri 1 Namorambe. Hingga saat ini akses jalan masih dikuasai warga dan tidak boleh dilalui. Sementara itu para siswa, guru, dan pegawai harus memutar jalan menuju ke lokasi sekolah dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Informasi lainnya, pemirsa, seorang juru parkir di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan mengamuk ke driver ojol diduga dipicu oleh masalah pembayaran uang parkir. Video amatir ini memperlihatkan seorang juru parkir hendak menganiaya driver ojek online dengan menggunakan martil di depan toko roti Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Terlihat juru parkir dengan mengenakan rompi e-parking, mengayunkan martil panjang dan mengancam ke driver ojol karena driver ojol tersebut tidak membayar uang parkir. Akibat keributan tersebut membuat sejumlah warga yang melewati tempat itu menjadi takut. Salah seorang warga dan pedagang di sekitar lokasi, Kowi, mengatakan juru parkir tersebut memang dikenal temperamental dan kejadian ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Karena ada ribut-ribut, saya keluar sudah langsung melihat si tukang parkir memegang martil yang bergagang panjang, ingin mengayun martil itu ke pihak laki-laki yang kebetulan kalau nggak salah dia bawa gojek, ada pakaian ojolnya lah gitu. Driver ojol ya? Driver ojol. Jadi karena saya tahu memang si tukang parkir itu orangnya temperamen, orang pemuda setempat sini, udah saya masuk kembali, tapi keributan itu kayaknya berlangsung panjang. Pemirsa, informasi tentang restoratif justice akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, restoratif justice merupakan upaya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan hukum dengan cara kesepakatan bersama yang adil melalui perdamaian, penekanan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mengetahui penanganan restoratif justice kini telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Bapak Yos Arnold Tarigan. Selamat sore Pak Yos. Selamat sore, salam sehat. Ya, baik. Bagaimana tanggapan Bapak karena Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini telah menangani 135 kasus perkara pidana umum sejauh ini? Baik, terkait jumlah perkaranya kami ralat ya, ada 122 perkara. Baik, 122 perkara ya Bang. Baik, silakan Bang. Seluruh jajaran di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di 28 kejari dan 9 cap jari. Nah, dalam hal ini tentunya ini semua mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung ya, Peraturan Jaksa Agung Pasal 5 ayat 1, Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ya. Salah satunya syaratnya adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ya, tidak pengulangan, tidak residivis. Nah, kedua, tidak pidananya diancam dengan pidana atau denda tidak lebih dari 5 tahun. Nah, ketiga, barang bukti atau kerugian yang timbul tidak lebih dari 2.500.000. Nah, dalam hal ini restoratif justice adalah penghentian penuntutan dengan metode pendekat. Artinya apa?
pada suatu berkas telah di P21 oleh jaksa, kemudian terhadap korban dan pelaku akan dipertemukan dan terjadi kesepakatan perdamaian, sehingga inilah kemudian terjadi restoratif justice itu. Dan 122 perkara ini di jajaran Kejati Sumut ya saat ini, dan akan sampai dengan Desember pasti akan makin banyak. Yang terakhir adalah tentang perkara laka lantas, kecelakaan lalu lintas di Batubara. Dan tentunya harapan kita ke depan bahwasanya restoratif justice ini adalah sarana bagi kita dalam memberikan keadilan kepada masyarakat dengan respon cepat. Karena bisa kita bayangkan seorang masyarakat, seorang ayah atau seorang ibu melakukan tindak pidana pencurian karena untuk menafkahi anaknya untuk membeli susu. Nah, kemudian sampai di persidangan, ini kan tentunya terlalu panjang yang harus dihadapinya. Artinya metode ini dengan adanya perdamaian, maka ya kembali ke keadaan semula. Ya, korban sudah merasa dia tidak ada permasalahan lagi, dan tentunya begitu selesai RG-nya diekspos ke jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, maka selesai, maka apabila dia di penjara, maka akan dikeluarkan dari penjara. Demikian. Baik, Bang Yos, kasus-kasus apa saja yang menonjol atau perkara-perkara apa saja yang menonjol yang dapat diterapkan terhadap restoratif justice ini, Bang? Ya, dari 122 perkara ini yang menonjol itu adalah pasal 351 KUHP, yaitu penganiayaan. Dan kemudian ada pasal yang lainnya seperti lalu lintas, ya, pencurian, begitu. Tapi yang paling kena itu di hati ini adalah seorang ayah berantem dengan anaknya hanya karena emosi. Nah, emosi ini ayah dan anak. Nah, hanya karena emosi, tapi kemudian berhasil dilakukan restoratif justice. Kemudian yang terakhir itu tentang kecelakaan lalu lintas, ya kan? Dia mengendarai sepeda motor, tiba-tiba ada korban muncul dan keserempet. Nah, ini kan siapa sih yang kepengen terjadi kecelakaan di lalu lintas? Semua orang berpeluang untuk itu kan. Dengan terjadinya perdamaian, nah, selesailah permasalahan itu. Kira-kira begitu. Baik Pak, kemudian kasus yang viral baru-baru ini seperti begal misalnya, tersangka ini baru pertama kali melakukannya dan kemudian tidak ada korban jiwa. Bagaimana kira-kira penerapan restoratif justice dalam kasus tersebut, Pak? Nah, kalau begal ini kan istilah ini kan, tapi pidana yang dilakukannya apa? Apakah penganiayaan? Ya kan? Tapi kalau begal ini kan rata-rata menyebabkan kematian, dan kematian itu kan sudah kategori lebih dari 5 tahun. Tentunya itu tidak masuk dalam kategori restoratif justice. Baik. Bang Yos, target Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sendiri dalam menerapkan restoratif justice terhadap perkara-perkara yang ditangani seperti apa ini, Bang Yos? Ya, tentunya harapan kita bagaimana orang masyarakat yang melakukan tindak pidana, yang ini adalah sebagian besar masyarakat menengah ke bawah, yang karena himpitan ekonomi, kemudian menghadapi permasalahan hukum pidana. Ini sasarannya demikian. Tentunya juga dengan restoratif justice ini akan ada benefit cost, ya, pengurangan anggaran pemerintah. Bagaimana di lapas itu habis uang negara, tapi dengan restoratif justice perkara selesai, korban dan pelaku bisa berdamai, ya. Apa sih makna filosofi yang paling dalam di situ? Artinya ini adalah kearifan lokal. Kearifan lokal kita yang bagaimana? Musyawarah, mufakat. Kita bisa bayangkan apabila seorang bertikai penganiayaan, misalkan lalu lintas, itu bisa ditularkan permusuhan itu ke keluarganya, ke teman-temannya. Diputus pun pengadilan masih dendam. Nah, ini kan apa yang timbul di situ? Bisa gejolak. Nah, ini akhirnya bisa menghindari gejolak di masyarakat, terjadi keharusan. Bayangin berapa rumah tangga yang diselamatkan oleh restoratif justice. Apa itu? Berkelahi antara suami dan istri. Yang korban siapa? Pernikahan mereka dan anak.
Tapi dengan hadirnya restoratif justice tidak terjadi harmonis keluarga itu. Baik Pak, 122 kasus yang dicapai oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini dicapai dalam kurun waktu berapa lama Pak kira-kira? Dari Januari sampai dengan akhir Oktober ini. 2023 ya? Ya, Baik, restoratif justice ini kan berkenaan dengan misalnya tersangka hanya melakukan sekali saja kasus kriminal. Bagaimana Pak kira-kira jika kemudian harinya tersangka tersebut melakukan lagi kasus pidana? Apa kira-kira sanksi yang diterapkan? Apakah mungkin restoratif justice ini akan diterapkan kembali? Bagaimana Pak metodenya? Itu sudah tidak boleh di Perja nomor 15 tahun 2020 jika dia residivis mengulangi, tidak boleh. Artinya tidak akan diterapkan bagi dia restoratif justice. Akan berlakulah proses pengadilan, akan begitu P21 penuntutan di persidangan, di proses di persidangan. Iya, Bang Yos, dari tadi kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh Bang Yos bahwasannya penerapan restoratif justice ini akan berdampak positif begitu. Tapi dari sisi negatifnya apakah ada Bang Yos? Sejauh ini tidak ada sisi negatif. Karena apa? Apabila tidak terjadi perdamaian, tentu restoratif justice tidak bisa dilakukan. Namun esensinya adalah bagaimana seorang jaksa bisa membuat perdamaian. Di sini apa yang diperlukan adalah kemampuan seorang jaksa untuk bisa mempertemukan antara pelaku, tersangka, keluarganya dengan korban. Berarti yang diaktifkan itu apa? Budaya lokal. Makanya muncullah rumah RG. Rumah RG itu adalah naungan, Naungan, ada camat, ada lurah. Nah, apabila terjadi permasalahan itu, maka digunakanlah kearifan lokal itu. Kita punya itu kearifan lokal itu. Nah, ini yang menciptakan kita harmonis sesama keluarga, harmonis di lingkungan, sehingga tatanan-tatanan itu terjaga dengan baik. Baik Pak, kemudian sejauh ini bagaimana penanganan dan koordinasi restoratif justice bagi aparat penegak hukum di daerah Pak? Ya, kalau di Kejari-Kejari ini mereka tetap melaksanakan. Karena apapun ceritanya, begitu suatu perkara masuk, SPDP sudah tadi mulanya penyidikan, kemudian P16 diteliti berkasnya, maka apabila memenuhi Perja nomor 15 tahun 2020 tentang RG itu, penghentian penuntutan, maka baginya akan dilakukan restoratif justice. Dipertemukanlah mereka di ruangan di Kejaksaan Negeri, yang ruangan itu sudah ruangan RG dibentuk. Dipertemukanlah mereka. Jadi apabila memenuhi perja, maka akan diberlakukan bagi siapapun, kan sama di mata hukum semua. Masyarakat itu sama di mata hukum. Diberlakukan bagi mereka. Bila memenuhi perja tersebut, peraturan jaksa agung tersebut. Bang Yos, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, apakah hal ini juga bisa diterapkan restoratif justice kepada yang berperkara? Untuk narkoba telah dibuka celah, tapi untuk siapa? Untuk pengguna, dan baru pertama sekali dia melakukan itu. Ini kan harus memenuhi pembuktian juga. Nah, di Sumatera Utara belum ada tapi di tingkat nasional di kejati lain sudah ada, dan nantinya apabila ada seperti itu, maka bagi si pengguna itu akan ditempatkan di pembinaan di pantai sosial itu supaya bisa direhab gitu. Baik Pak, kira-kira apa himbauan kepada masyarakat terkhusus restoratif justice ini di mana tersangka yang baru pertama kali melakukan kasus, kemudian kira-kira apa himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kasus pidana seperti itu Pak, mengingat adanya restoratif justice tersebut? Baik, yang terutama sekali adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Dengan kita mengetahui hukum, maka kita akan menjauhi hukuman. Artinya apa yang terpenting di situ? Kita tahu itu melanggar, makanya kita hindari gitu. Memang himpitan ekonomi tidak bisa dihempaskan dimanapun, kapanpun itu. Tapi dengan kita tahu bahwa itu pelanggaran, kita sudah bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Nah, harapan kita tentunya, pesan kita kepada masyarakat bahwasanya
hindarilah perbuatan melanggar hukum, hindarilah pidana, sehingga bisa terjadi harmonis, ya kehidupannya pasti harmonis. Apabila melanggar hukum, terkena pidana, maka tentunya akan bisa dipenjara dan akibatnya banyak yang terjadi yang merugikan kepada diri sendiri, begitu. Bang Yos, kita sedikit balik dulu. Bang, kalau menyelesaikan sebuah perkara dengan penerapan restoratif justice, ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Bang? Kalau kita lihat misalnya ketika kejaksaan melimpahkan perkara ke pengadilan, kan ini butuh waktu, proses untuk dijatuhin vonis begitu. Tapi kalau diselesaikan secara restoratif justice, ini membutuhkan waktu berapa lama biasanya, Bang Yos? Nah, ini kan efisiensi. Begitu satu perbuatan pidana terjadi, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian terjadi berkas, ya itu efisiensi waktu terjadi. Apabila sampai ke pengadilan itu kan membutuhkan waktu yang banyak, letih, banyak energi yang keluar, biaya yang keluar. Nah, ini tidak sampai ke pengadilan. Dalam proses, kita bayangkanlah proses pengadilan itu bisa memakan waktu 4-6 bulan. Tapi dengan adanya restoratif justice tidak sampai ke pengadilan. Nah, artinya begitu dilakukannya pidana, mungkin hanya dalam waktu sebulan setelah dia diberkaskan, selesailah permasalahannya. Gitu. Tapi bukan berarti fungsi pengadilan itu kita kesampingkan. Tidak. Makanya jelas bahwasannya di peraturan Jaksa Agung itu apa? Baru pertama sekali. Dan ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Dan tidak mengulangi. Dan ada perdamaian. Dan ada pernyataan dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Demikian. Baik. Bang Yos, kalau kita lihat saat ini, perkara-perkara yang paling banyak dilaporkan masyarakat atau yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, apakah itu diselesaikan secara restoratif justice atau tidak? Apa saja nih perkara yang paling menonjol, Bang? Ya ini ya, pasal 351 ayat 1 KUH pidana itu penganiayaan. Penganiayaan itu yang sering terjadi. Ya faktornya, esensinya itu bisa antara ayah dan anak, keluarga, ya hanya permasalahan ya tidak prinsipil lah. Ya itu yang paling dominan dalam perkara yang ditangani di restoratif justice ini. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk secara umum saat ini tentunya narkoba yang paling tinggi sih kalau yang ditangani di penyidikan sampai ke penuntutan paling banyak itu narkoba. Baik. Bang Yos, sebelum kita akhiri, ada pernyataan Abang tadi menarik nih, ketahui hukum tapi jauhi hukumannya. Kenapa banyak orang yang tahu hukum tapi juga terkena hukuman terus, Bang? Apa ini penyebabnya? Itu dari segi kriminologi, artinya faktor-faktor itu kan banyak, ya faktor ekonomi, ya. Dan artinya kalau dihukum itu kita harus cari mensreanya. Niatnya ada nggak niat nyolongnya ini? Ada nggak niat melakukan pidana itu? Kalau tidak ada niatnya, sebetulnya nggak bisa kita buktikan dia menjadi tersangka ataupun kita tuntut. Tapi kalau memang ada, ya kalau dia niatnya memang nyuri, ya kita bisa buktikannya. Nah, faktor itu kan faktor banyak faktor ekonomi dan faktor pemicunya juga. Ya salah satunya kalau lihat di data kan narkoba ini juga mengakibatkan orang terdesak untuk memenuhi kebutuhan untuk menggunakan narkoba sehingga menghalalkan segala cara, bisa terjadi pencurian, jambretan, segala macam. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Yos Arnold Tarikan sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memberikan penjelasan yang terperinci kepada TVRI dan pemirsa di rumah. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Baik, kita ke informasi lain, pemirsa, guna memberikan pemahaman kepada insan pers sebagai pengguna data indikator strategis yang dihasilkan Badan Pusat Statistik, BPS Sumut menggelar kegiatan workshop indikator strategis untuk insan pers kemarin. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mengajak para jurnalis di Sumatera Utara agar lebih cermat saat menulis berita terkait indikator strategis ekonomi, khususnya pada tahun politik seperti saat ini. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan, berita ekonomi seperti inflasi dan deflasi yang ditulis dengan benar akan berguna bagi para jurnalis ketika bertemu dengan para kandidat legislatif ataupun eksekutif.
Ia menambahkan pada setiap event skala besar seperti pemilu, perekonomian selalu mengalami pergerakan yang relatif lebih kuat sehingga inflasi dan deflasi wajar terjadi. Karenanya peran jurnalis sangat penting untuk menulis berita ekonomi secara tepat agar masyarakat terhindar dari berita hoax. Melalui kegiatan ini, awak media diajak untuk memahami data statistik sehingga mampu meneruskannya kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan literasi statistik. Di kesempatan tersebut, Kepala BPS juga menjelaskan terkait pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil menengah KUMKM di Sumatera Utara yang masih terus dilakukan dan saat ini dalam tahap validasi pengolahan data. Lokasi pendataan lengkap KUMKM tersebut dilakukan di 19 kabupaten kota dengan melibatkan 3.178 petugas yang terdiri dari warga setempat dan petugas BPS. Badan Pusat Statistik Sumatera Utara juga berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam melakukan pendataan lengkap tersebut untuk mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia. Pendataan lengkap koperasi dan UMKM ini memang amanah ya yang diberikan kepada BPS dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Dan saat ini memang prosesnya masih di lapangan ya, masih di kabupaten kota yang ada 19 kabupaten kota di Sumatera Utara ini ya. Belum hasil final Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini masih proses, sedang validasi dan itu nanti hasil akhirnya tentu akan diserahkan kembali kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi dalam pemanfaatannya, dalam basis data tunggal ini tentunya akan digunakan untuk kebijakan untuk mensejahterakan UMKM kita. Tentunya melalui kebijakan-kebijakan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Keberadaan data tunggal penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, antara lain akses pembiayaan, pasar, hingga teknologi informasi yang memadai. Dan untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus keperluan perencanaan dan evaluasi. Pemirsa, saatnya kita ikuti berita pilihan rakyat selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, memasuki tahun politik pada 2024 mendatang, aparat TNI siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian serta pemerintah setempat. Hal ini disampaikan Danrem 0203 Langkat kemarin siang. Tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang diawali dengan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah telah dimulai pada Juni 2022 yang lalu. Sebagai prajurit TNI yang mengabdi pada negara Kesatuan Republik Indonesia, netralitas harus terus dijaga. Sesuai dengan tugas pokoknya, para TNI harus siap menjaga kondusivitas jalannya pemilihan umum serentak yang berkolaborasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah setempat. Menyikapi hal tersebut, Komandan Resimen 022 Pantai Timur melakukan kunjungan ke Kodim 0203 Langkat untuk melihat langsung kesiapan jajaran prajurit TNI seperti Kodim 0203 Langkat, Arhanuts Rider 100 dan Marinir Tangkahan Langgan. Kunjungan ini dihadiri Kapolres Binjai Langkat, aparat pemerintahan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat dan Asisten 2 Pemerintahan Kota Binjai serta Kejari Binjai dan Langkat. Tidak hanya itu, elemen masyarakat juga dihadirkan seperti veteran, FKPPI, Himpakat, PPM, serta jajaran organisasi kepemudaan lainnya. Dan Rem 022 Pantai Timur, Agustatius Sitepu mengatakan, sebagai prajurit TNI tidak dibenarkan untuk berpolitik praktis, dan hal ini sudah ditekadkan pada seluruh jajaran prajurit TNI agar mempersiapkan diri untuk menjaga kekondusifan jalannya pemilihan umum. Itu menjadi acuan kita dan pegangan kita bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis, dan ini sudah kita tekankan pada seluruh prajurit dan tentu dalam pelaksanaannya kita akan mengawasi. Terkait kesiapan kita dalam pengamanan pemilu, kita sudah siap membackup kepolisian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengamanan selama pelaksanaan
sebelum, sedang, dan sesudah pelaksanaan pemilu. Sementara itu pemirsa, TNI Polri terus bersinergi mendukung pengamanan tahapan pemilu. Sejumlah petugas sudah rutin memantau setiap pergerakan distribusi logistik pemilu ke daerah. Khusus di wilayah hukum Polres Nias, 2/3 kekuatan atau sekitar 300 lebih personil mulai dikerahkan untuk mengawal dan mengamankan tahapan pemilihan umum pada 4 daerah, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, dan Gunung Sitoli. Personil Polres Nias juga dibantu potensi pengamanan dari Kesatuan TNI, Kabak Ops Polres Nias, Komisaris Polisi Aryo Zega kepada wartawan di Gunung Sitoli hari ini mengemukakan, seiring mulai masuknya distribusi logistik pemilu di daerah, menjadi fokus perhatian petugas dalam memainkan peran pengamanan. Sejumlah objek vital penyelenggaraan pemilu saat ini dijaga ketat oleh KPU dan Bawaslu. Kemudian gudang penyimpanan logistik pemilu untuk kelancaran lalu lintas pada seluruh ruas jalur jalan yang akan dilintasi armada angkutan logistik pemilu. Kalau mengenai logistik, ya hari ini sudah mulai masuk, ya, dan semuanya itu nanti disimpan di gudang-gudang KPU yang sudah ditentukan oleh masing-masing KPU kabupaten kota. Khusus kita, baik Babin Kaptimas maupun dari Polsek, Polres, ya semua kita melaksanakan dulu patroli rutin, ya ke lokasi-lokasi di mana logistik disimpan. TNI Polri yang telah terjun di lapangan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Masyarakat luas juga dapat berperan secara proaktif mendukung petugas keamanan di lapangan agar pemilu berlangsung dengan sukses. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Labuhan Batu telah menerima pengiriman bilik suara sebanyak 5.852 bilik suara dari KPU RI. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhan Batu mendapat logistik perdana dari KPU RI berupa bilik suara. Sejumlah logistik yang telah tiba di kantor KPUD Labuhan Batu langsung diangkut dan disimpan di gudang KPUD Labuhan Batu. Ketua KPUD Labuhan Batu Muhammad Ripai Harahap mengatakan hari ini KPU Labuhan Batu kedatangan logistik pemilu berupa bilik suara sebanyak 5.852 bilik suara yang nantinya akan digunakan di sejumlah tempat pemungutan suara TPS sebanyak 1.463 TPS. Nantinya per TPS akan mendapatkan 4 bilik suara di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. KPU Labuhan Batu menerima logistik berupa bilik suara, tepatnya datang tadi jam 6 pagi dan hari ini kita langsung bongkar pagi ini dengan jumlah 5.852. Selanjutnya akan menyusul logistik kotak suara yang kita perkirakan akan datang beberapa hari ke depan. Jadi logistik ini untuk digunakan di sejumlah TPS sebanyak 1.463 TPS dengan posisi per TPS-nya sebanyak 4 bilik suara. Ketua KPU di Labuhan Batu Muhammad Ripai Harahap menambahkan kedatangan logistik bilik suara merupakan logistik perdana dari KPU RI. Dalam beberapa hari ke depan KPU di Labuhan Batu akan menerima logistik lainnya. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Kamis 26 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk Kamis 26 Oktober 2023. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat,
Humbahas, Langkat, Deli Serdang, Karo, Dairi, Kepulauan Nias, Samosir, Asahan, Madinah, Medan, Binjai, Sergei, Simalungun, Tapanuli Tengah, Sibolga, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan suhu udara 15 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 99%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 24 Oktober 2023 tidak ada, dan himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, pegunungan, dan sebagian lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan untuk Kamis 26 Oktober 2023. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Informasi pertama dari... Ya, pemirsa, sejak beberapa hari terakhir Kabupaten Rejang Lebong mulai diselimuti kabut asap, terutama di Kota Curup. Meski jarak pandang masih terjangkau, namun kabut asap dinilai berpotensi membahayakan manusia. Sejak sepekan terakhir, kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Rejang Lebong, terutama di Kota Curup dan sekitarnya. Dugaan sementara kabut asap merupakan dampak dari kebakaran lahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Solahuddin, mengatakan, kabut asap yang saat ini melanda Kabupaten Rejang Lebong diduga berasal dari kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, mengingat Rejang Lebong berada di wilayah perbatasan. Kabut asap itu kiriman dari luar daerah, istilahnya dibawa angin ke wilayah kita Rejang Lebong, sehingga mengakibatkan wilayah Rejang Lebong berkabut asap. Solahuddin menyebut kabut asap yang menyelimuti udara tersebut cukup berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu masyarakat diimbau untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Dari Kabupaten Rejang Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 1.148 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Padang melakukan sanggahan pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkup pemerintah Kota Padang menerima sebanyak 1.148 sanggahan. Jumlah tersebut pasca penutupan masa sanggah pada 23 Oktober 2023 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Panitia mencatat jumlah sanggah terbanyak berasal dari calon tenaga teknis sebanyak 614 sanggahan, diikuti oleh tenaga guru sebanyak 430 sanggahan, dan tenaga kesehatan sebanyak 104 sanggahan. Dari total sanggahan tersebut sebanyak 492 sanggahan diterima, sehingga calon P3K yang sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Pasca masa sanggah akan dilanjutkan dengan tahapan jawab dan pengumuman masa sanggah hingga 28 Oktober 2023 dan selanjutnya penjadwalan seleksi kompetensi 1-4 November 2023. Kepala BKPSDM Kota Padang Mayrizon menghimbau bagi peserta yang dinyatakan telah memenuhi syarat agar mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi pada 10-4 Desember 2023 sehingga mendapatkan hasil terbaik. Dalam masa sanggah ini ketentuannya adalah selama data tidak diperbarui itu masa sanggah akan kita terima. Karena misalnya para pelamar mengupload ijazah fotokopi, walaupun pada masa sanggah dimasukkan yang asli itu tidak akan diakomodir. Karena PP telah mengatur pada masa sanggah tidak ada lagi pemasukan dokumen yang baru.
Dijadwalkan hasil kelulusan P3K akan diumumkan pada tanggal 6 hingga 15 Desember 2023 mendatang. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI, Sumatera Barat. Pemirsa, ribuan warga Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan menggelar parade budaya. Uniknya para peserta pawai memakai baju yang terbuat dari bahan limbah. Sekitar 1.500 warga Sidodadi Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan turun ke jalanan memeriahkan parade budaya. Peserta pawai dari anak-anak hingga orang dewasa bersukacita berkeliling desa merayakan agenda tahunan. Parade budaya ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun desa Sidodadi ke-63. Uniknya semua peserta parade budaya memakai baju berbahan limbah hasil karya sendiri yang terbuat dari karung bekas, kantong plastik, kardus, kertas koran, hingga sisa bungkus permen. Pawai baju bahan limbah sengaja ditampilkan sebagai bukti bahwa warga mampu mengelola sampah atau bahan daur ulang menjadi karya seni. Inovasi warga mengelola bahan limbah mendapatkan simpatik banyak pihak. Inovasi ini patut dikembangkan agar dapat bernilai ekonomis. Namanya Princess. Princess. Ini dari apa ini? Permen ya? Berapa hari bikinnya? 2 minggu. 2 minggu udah disiapin sengaja. Berapa orang kita ikut? Ada 15 orang. Senang nggak ikut kegiatan ini? Senang dong, memeriahkan HUT Desa Sidodadi. Sesuai dengan tema kita, Guyup Rukun Migunani, membangun Desa Sidodadi, artinya kita bersama-sama untuk bermanfaat, bisa membangun Desa Sidodadi bisa lebih baik lagi. Selain parade budaya, panitia menyiapkan hadiah bagi peserta pawai yang dinilai memiliki pakaian paling menarik dan warga juga dapat memperoleh undian door prize. Ages, TVRI Lampung melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Anissa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.